baik, saya mulai. Selamat siang, selamat datang di diskusi ilmiah dan refleksi kasus terkait penanganan pasien yang sudah rutin kita adakan setiap bulannya. Sebelum kita mulai, saya serahkan terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Ruangan untuk dapat membuka kegiatan diskusi kita pada hari ini, yaitu dipersilakan Ibu Rima. Terima kasih Bu Nila. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian atas diskusi rutin kita bulan ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit. Untuk diskusi kali ini saya harap partisipasi aktif dari setiap rekan-rekan agar masalah daripada klien dapat terselesaikan dan dapat memberikan solusi yang terbaik. Saya harapkan keaktifan dan perhatian dari rekan-rekan sekalian. Mungkin dari saya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Nila. Baik, terima kasih kepada Ibu Rima. Saya izin untuk masuk kembali. Diskusi akan saya mulai, dan untuk hari ini kita melakukan refleksi kasus yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang tipoid. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu waktu diskusi kita pada hari ini. Bagaimana jika diskusi kita laksanakan selama 60 menit ke depan? Apakah disetujui? Setuju. Baiklah, seperti biasa diharapkan semua peserta dapat mengikuti diskusi dengan baik dan mengikuti perjalanan diskusi dengan aktif sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Rima. Untuk diskusi hari ini, kasus dan materi akan disajikan oleh Nurse Helwin selama 15 menit, dilanjutkan diskusi selama 30 menit. Kepada Nurse Helwin selaku penyaji dipersilahkan untuk menyampaikan kasus dan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai kasus tipoid, yaitu terkait kondisi terkini dari pasien dengan nama Nona W. Nah, pasien ini berada di kamar 09 ruangan tulip dengan diagnosa medis tipoid. Nona W ini sudah dirawat selama 5 hari, demam naik turun dan disertai keluhan mual, muntah serta Nona W tampak lemas. Tipoid ini adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, Salmonella ini menginfeksi targetnya dengan berada pada aliran darah yang berada di usus. Kemudian diagnosa perawatan yang diambil dari kasus ini adalah hipertermi dan defisit nutrisi. Dari diagnosa tersebut, intervensi yang telah kita ambil dan kita lakukan untuk hipertermi yang pertama adalah mengobservasi TTV untuk mengetahui keadaan umum dari pasien, kemudian memberikan kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh, kemudian menganjurkan pasien untuk minum sebanyak sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 cc air untuk menggantikan cairan tubuh yang menguap akibat hipertermi, kemudian menganjurkan pasien untuk memakai baju berbahan tipis dan menyerap keringat untuk menjaga agar pasien tetap nyaman dan mengurangi penguapan dari tubuh sendiri. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi dengan dokter dengan pemberian antibiotik untuk mengurangi panas dan infeksi. Nah, sedangkan intervensi untuk masalah nutrisi sendiri, yang pertama, menjelaskan pada pasien dan keluarga tentang manfaat makanan dan nutrisi untuk meningkatkan motivasi makan. Kemudian memberi nutrisi dengan diet lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan dihidangkan saat masih hangat untuk meningkatkan nafsu makan karena mudah ditelan. Kemudian memberikan makanan yang bervariasi agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makan meningkat. Kemudian menyajikan makanan dengan sedikit tapi sering untuk menghindari mual dan muntah. Yang kelima, kemudian menganjurkan pasien menjaga kebersihan mulut untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut dan meningkatkan nafsu makan. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan dokter pemberi antisida untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Dari apa yang telah kita lakukan sesuai intervensi yang ada, tetapi pasien belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan pada fasilitator. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja jika ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, silakan untuk menyampaikannya satu persatu. Oke, baik, saya izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Nurse Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana demam pasien tersebut? Apakah demam pasien tersebut seluruh tubuh atau hanya bagian atas saja atau bagaimana? Dan menurut saya kita perlu mengetahui ketika kondisi demam tersebut karena pasien dengan demam yang tidak kunjung turun perlu kita waspadai. Apalagi pasien demam mulai dari leher ke atas, karena dengan demam seperti itu kita harus mengecek suhu di dahi,
Jangan hanya mengecek suhu di aksila saja. Biasanya ketika cek suhu aksila hasilnya sudah tinggi. Bisa saja dahi itu lebih tinggi dengan kriteria demam semacam itu. Masalah yang bisa timbul ketika kita tidak melakukan itu, panas yang tinggi mulai dari leher ke atas itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran jika kita terlewatkan. Baik, saya izin menambahkan, saya sependapat dengan Nurse Nabila karena saya juga pernah menemukan pasien seperti itu. Nah, kemudian ketika pasien demam, pertanyaan selanjutnya yaitu sudahkah kita mengompres dengan benar? Nah, kompres yang benar adalah menggunakan air hangat dan dikompres pada lipatan-lipatan tubuh. Nah, sepengalaman saya, sebagian besar keluarga para pasien mengompres hanya di bagian dahi saja, sehingga kita harus memberikan contoh dan memberitahu kepada keluarga untuk melakukan kompres dengan benar. Baik, izin masuk kembali. Untuk termometer yang disediakan di luar kita itu hanya termometer aksila. Nah, sebenarnya untuk termometer dahi itu ada tapi masih di penyimpanan lemari. Nah, kita bisa gunakan itu untuk memonitor suhu. Mungkin hanya itu, selanjutnya dilanjutkan ke masalah yang lain. Baik, masalah selanjutnya yaitu terkait pasien yang tidak mau makan dan keluarga tidak bisa memaksa atau membujuk pasien untuk makan dengan baik. Ketika kita sudah meminta kepada keluarga untuk selalu memberikan makanan sedikit demi sedikit. Nah, untuk pasien yang masih sulit makan, kita itu harus menanyakan makanan kesukaannya apa. Nah, tapi keluarga juga harus tahu makanan apa yang baik untuk pasien tipoid. Nah, ini yang perlu kita diskusikan terkait makanan yang baik untuk pasien tipoid itu seperti apa. Mungkin kepada Saudari Citra bisa membuka diskusi terkait makanan yang baik untuk pasien tipoid. Baik, untuk makanan yang baik untuk pasien tifoid itu biasanya adalah diet lunak rendah serat yang biasanya itu juga dianjurkan oleh para dokter di rumah sakit, seperti makanan yang cukup cairan, kalori, vitamin dan proteinnya, kemudian tentunya tidak mengandung banyak serat dan tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas. Dan biasanya makanan-makanan seperti ini itu diberikan ketika pasien itu istirahat. Ada juga yang mengatakan diet yang baik untuk pasien tifoid itu adalah makanan yang rendah serat dan rendah sisa. Nah, makanya makanan yang rendah sisa ini itu tujuannya untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi yang sedikit, yang mungkin meninggalkan sisa sehingga dapat membatasi volume fesis dan tidak merangsang saluran cernanya. Kalau untuk makanan yang dianjurkan itu seperti apa ya? Oke, untuk makanan yang dianjurkannya itu biasanya kalau sumber karbohidrat itu bisa dari beras yang ditim, kentang rebus ataupun tepung-tepungan yang dibubur ataupun juga di puding. Kemudian untuk yang sumber protein itu bisa dari tahu tempe yang direbus, daging-dagingan dan ayam yang direbus sampai lunak. Kemudian untuk sayurannya itu bisa sayuran yang rendah serat seperti buncis, bayam, labu siam, tomat dan wortel, dan biasanya sayur ini bisa ditumis maupun direbus. Oh, oke. Berarti makanannya itu tidak boleh pedas-pedas. Iya, benar. Baik, diskusi terkait nutrisi dan makanan pasien tipoid sudah selesai dan terjawab. Adakah yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Karena waktu masih tersisa 5 menit. Dari saya sudah cukup. Saya cukup. Saya juga cukup. Saya juga cukup. Baiklah, diskusi hari ini telah berakhir. Dapat saya simpulkan bahwa pasien dengan tipoid harus dilakukan pemantauan suhu dengan benar. Diet makanannya adalah diet lunak dan rendah serat. Dari Ibu Rima, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, dari saya juga cukup. Jangan lupa dikoordinasikan kembali dengan BPJP. Baik, sebelum menutup dari diskusi kita kali ini, mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan untuk kita sendiri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat dan telah ditemukan jalan keluar agar dapat diimplementasikan sebaik-baiknya. Jadi saya cukup, saya kembali kepada Ibu Nila. Baik, karena diskusi telah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di lembar yang sudah disediakan sebelum meninggalkan ruang diskusi ini. Saya akhiri diskusi kali ini. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.